Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatidz, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Terkhusus guru kita Al-Mukarram Akhi Fillah Kiai Haji Muhammad Murdana Zailani Abdul Ghafur, dan serta para tamu undangan khusus yang ada di ruangan sana, para kiai yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Saya akan memanfaatkan waktu sebelum jam 11 mungkin selesai. Jemaah, saya cuma mau melanjutkan. Mengapa ketika Allah memanjakan Nabi dengan panggilan ya ayyuhan Nabi, seperti yang disampaikan oleh guru kita Kiai Murdana. Memang kalau dipanggil jabatannya orang terhormat dan merasa lebih nyaman. Contohnya tadi Pak RW. Pak RW mau kemana? Lebih senang. Jangan kata ampe lengkap, huruf terakhirnya aja dipanggil juga girang. Wek mau kemana wek? Tek mau kemana tek? Itu terhormat. Karena akan mengingatkan kepada status yang didapatkan itu adalah sebagai sebuah amanah. Sama ketika kemudian ayat yang saya baca pada pembuka tadi, dan ini menjadi kabar gembira buat kita semuanya. Biar kita tahu siapa yang hadir di sini nggak boleh lagi kena susah, nggak boleh lagi nggak punya duit, nggak boleh. Oh saya yakin betul karena Allah yang memberikan sebuah pernyataan itu dalam surat Al-An'am. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Dua tugas Nabi. Dan tidaklah kami turunkan, kami utus para utusan itu. Dan sayyidul mursalin adalah baginda Rasulullah. Tidak kami utus para utusan itu kecuali cuman punya tugas dua, mubashirin wa mundhirin. Orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah untuk memberikan kabar gembira kepada umatnya agar mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi dibuat susah dengan kehidupan yang sementara saat di dunia. Mubashirin wa mundhirin, dan sebagai orang yang mengingatkan agar menata kehidupan supaya hidupnya sesuai dengan syariat dan nanti di yaumil qiyamah tidak mendapatkan kesulitan. Itu tugas yang diceritakan dalam Al-Quran. Maka kita buka tafsirnya. Apa sih yang dimaksud dengan mubasyirin? Yaitu mereka mendapatkan tugas yubasyirunan nasa bisa'atir rizqi fid dunya wassawabi fil akhirah. Apa yang dimaksud dengan mubasyirin? Mereka akan memberikan kabar kepada manusia bahwa akan luasnya rizki yang mereka dapatkan selama hidup di dunia. Mubasyirin bisa'atir rizki fid dunya wassawabi fil akhirah. Dan dia akan mendapatkan pahala di akhirat, kesenangan di akhirat. Itu mengapa bersyukur kita hadir di majlis ini.
Surat Al-Ahzab yang tadi dibaca oleh guru kita Kiai Murdana ayat 45. Kalau kita terusin ke ayat 46 dan ke 47, semakin kita akan dibuat malu kalau masih ketakutan urusan dunia. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin. Ayat ke-47. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ketika ayat surat Al-Ahzab yang tadi dibacakan oleh guru kita tentang kedudukan baginda Rasulullah sampai dipanggil predikatnya ya ayyuhan nabi, sebagai bentuk Allah ingin menceritakan betapa istimewa baginda Rasulullah di hadapan Allah. Jamaah, kemudian ada tugas selanjutnya untuk mengajak kepada manusia. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Ada yang perlu kita berikan underline, kita garis bawahi, bahwa itu terjadi biiznihi. Artinya engkau yang hadir di majlis maulid adalah orang yang mampu menerima seruan dari baginda Rasulullah, dan itu adalah atas perkenan dari Allah. Dari sini kita bisa tahu bahwa engkau yang hadir adalah orang-orang yang teramat istimewa. Maka kemudian ayat ke-47-nya wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman. Apa yang akan mereka dapatkan? Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allahu akbar. Dengan sesungguhnya bahwasanya lahum itu bagi mereka fadlan minallahi fadlan kabira, dari Allah mereka sudah akan mendapatkan sesuatu yang disiapkan yang disebut dengan fadlan kabira, karunia yang besar. Jadi bersiaplah engkau yang hadir di Istana Al-Quran 7 adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberlimpahan karunia. Ayatnya begitu Pak. Allah yang menyampaikan. Kau boleh punya masalah, kau boleh punya urusan, tapi tatkala kau kumpul di majlis maulid karena cintamu kepada baginda Rasulullah, dan kemudian tak terhitung sudah berapa kali salawat yang kau ucapkan, maka engkau adalah orang yang akan mendapatkan banyak karunia dari Allah. Ini hadisnya, kalau kita baca hadisnya Pak, sampai nangis Abdurrahman bin Auf, sampai nangis perihal bahwa Allah akan bersolawat kepada umat Nabi Muhammad yang bersolawat. Kata Abdurrahman bin Auf, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaba'tuhu hatta dakhala nakhlan. Aku melihat, atau beliau bercerita, Abdurrahman bin Auf telah keluar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengikutinya. Karena tidak ada malam dan siang yang dilewati kecuali ada 5 atau 4 orang sahabat yang mereka secara bergiliran berkhidmah kepada Rasulullah. Jadi itu diantri bergiliran 4 sampai 5 orang, khamsatun au arba'atun dalam teks hadisnya. 5 atau 4 orang
yang mereka berebut berkhidmah untuk dekat dengan baginda Rasulullah. Giliran Abdurrahman bin Auf, beliau ngelihat Nabi keluar dan kemudian dia mengikutinya sehingga sampai Nabi masuk ke sebuah kebun kurma. Tapi tiba-tiba fasajada wa atala sujuda. Abdurrahman bin Auf dibuat kaget. Begitu masuk ke kebun kurma, baginda Rasulullah kemudian sujud. Cerita dari Abdurrahman bin Auf, hadis ini pada derajat sahih. Jamaah, apa yang terjadi kemudian? Dia menceritakan wa atala sujuda, dan Nabi memperpanjang sujudnya lama. Kan kalau lagi banyak urusan kita sujud selama-lamanya juga paling banter banget 2-3 menit. Orang kalau sujud terakhir sujudnya rada lama, urusannya banyak tuh orang tuh. Urusannya lama. Ya. Karena waktu terdekat pada saat kita melaksanakan sholat kepada Allah adalah di sujud. Dan sujud terakhir itu paling enggak lah. Sebenarnya sih di semua sujud. Tapi daripada enggak semuanya yang terakhir sujudnya lama. Wa atala sujuda. Nabi menjadikan panjang akan sujudnya. Sampai Abdurrahman bin Auf berkata, wa inni khasyitu an yakunallahu qad tawaffahu. Dan aku khawatir, aku takut Allah telah menentukan kematian kepada baginda Rasulullah. Kebayang nggak lamanya kayak apa? Kalau sampai Abdurrahman bin Auf mempunyai kesimpulan dan menghadirkan kekhawatiran, ini sujud kelamaan, jangan-jangan Allah ambil roh baginda Rasulullah. Kan kita suka dengar banyak orang yang meninggal pada saat sujudnya. Nggak bangun-bangun ternyata ngabisin. Tapi itu meninggal yang husnul khatimah. Jadi kalau ada orang yang begitu melihat ada orang meninggal dalam keadaan sujud, kita doain mudah-mudahan husnul khatimah. Emang udah husnul khatimah. Orang matinya lagi menyembah Allah. Kalau matinya lagi nyekek botol bir tuh baru. Lah emang lagi sujud dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Wah, kebayang tuh. Bagaimana pada saat Rasulullah hadir benar-benar nyata di hadapan kita. Itu terjadi, Pak. Kita nggak tahu nih, semua yang terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan di sini Allah berikan kita ridhonya. Kalau Allah udah ridho, selesai semua urusan. Jemaah, saya ingin lanjutkan ceritanya. Ketika dia datengin fajitu warafa laka ya Abdurrahman ibna lahu. Aku ceritakan kepada beliau tentang kekhawatiranku. Tetapi kemudian Nabi SAW menceritakan kenapa beliau sujud begitu panjang sampai Abdurrahman bin Auf khawatir kalau Nabi meninggal dunia. Dalam riwayat lain diceritain Abdurrahman bin Auf nangis. Tatkala melihat Nabi sujud kelamaan, Abdurrahman bin Auf nangis. Dia takut itu terakhir dia memandang baginda Rasulullah. Ada seorang sahabat yang diberitahukan Rasulullah telah meninggal dunia, langsung dia angkat kedua tangannya. Allahumma adhib basari. Ya Allah, hilangkan pandanganku. Fa inni la uridu an anzura ghairan nabi. Karena aku tidak menginginkan melihat selain baginda Rasulullah. Sallu ala nabi. Sampai kayak begitu cintanya. Sampai kayak begitu cintanya. Ibu, suami kita cinta banget sama ibu. Nggak pernah kita dengar saking cintanya begitu istrinya mati kemudian berdoa, ya Allah ambil nyawa saya sekalian. Enggak. Ya Allah, udah biarin bini saya yang duluan dah. Ini anak-anak saya ngurusin. Kalau nggak keurusan saya cari emaknya yang baru.
Bagaimana cinta kepada baginda Rasulullah? Ada yang sampai berdoa, Allahumma adhib basari, ya Allah bikin buta saya punya mata, karena aku tidak ingin melihat selain baginda Rasulullah. Beliau punya mata diberikan konsumsi atau dikonsumsi dengan sesuatu yang akan menenangkan hati, sesuatu yang menyejukkan, sehingga tidak perlu lagi ada pandangan yang lain karena telah melihat manusia yang dipandang kapan saja mendatangkan kebahagiaan. Jemaah, Nabi kemudian menjawab, begitu Nabi mengangkat wajahnya, Inna Jibril yaqul, sesungguhnya Jibril berkata. Jadi begitu Nabi masuk kebun kurma, Jibril udah nungguin. Dan kemudian berkata, ala yasurruka an yaqulallahu, tidakkah, apakah tidak membahagiakan engkau bahwa berfirman siapa Allah, man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Sallu ala nabi. Itu yang bikin baginda sujud syukur kelamaan, karena ngedenger sebuah salam perkataan yang dia kudu sampaikan kepada baginda Rasulullah. Jibril dapatkan dari Allah. Apakah tidak membahagiakanmu wahai Rasulullah sebuah firman dari Allah, barang siapa yang bersolawat kepadamu ya Muhammad, man shalla alaika shallaitu alaihi, siapa yang bersolawat kepadamu maka aku bersolawat kepadanya, wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Saya ketika ngebaca ini teks, saya pikirin Nabi segitu bersyukur gembiranya dengan sabda atau dengan ucapan dari Jibril yang itu dari Allah. Umatnya sendiri malas-malesan baca sholawat. Kenapa? Nabi mengira bahwa inilah karunia terbesar, mendapatkan sholawat dari Dia yang Maha Rahman. Jemaah, saya kemarin sampaikan di majelis Talim Al-I'tisam. Ini rada aneh. Saya punya jamaah, ini Kiai Murdana. Ada seseorang yang dia mau ngawinin anaknya. Kemudian tiba-tiba dia cerita, Ustadz kemarin waktu saya ngawinin anak saya, 7 hari saya kagak mandi. Biasanya kan ngantennya yang kagak mandi. Tujuannya supaya hujan kagak turun. Dia yang kagak mandi 7 hari. Nganten juga biasanya cuma 1-2 hari. Saya bilang sama dia, ini model baru, biasanya nganten yang kagak mandi. Iya Ustadz, saya juga aneh nih. Emang kenapa bisa ngejalanin kayak begitu? Nyak saya datang pagi-pagi. Dia ngomong, lu kan pengen ngawinin, lu jangan mandi dari sekarang sampai ntar hari H-nya. Wah 7 hari, gatel dong. Ya gatel Ustadz. Lebih ini kagak dicolek dong. Ya begitu dah. 7 hari kagak mandi. Masa lu mau tayamum? Jamaah, tetapi saya mendapatkan pelajaran berharga dari ini orang. Ketika saya bertanya, apa yang menyebabkan melakukan itu? Ustadz, mandinya nggak mandi 7 hari itu emang nggak masuk akal. Tapi yang ngomong emak saya Ustadz. Setiap kalimat yang keluar dari lisan ibu saya, laksana sabda buat saya. Allahu Akbar. Hati kita kayak ketusuk-tusuk. Dia bilang ini keluarnya bukan dari mulut tetangga, bukan dari orang biasa, atau bukan dari Pak RW. Ini keluar, pesan ini dari lisan seorang wanita yang telah melahirkan saya. Nggak masuk akal. Tapi
Tetapi demi saya percaya, karena ini adalah orang yang di telapak kakinya menyimpan surga, saya kerjain 7 hari kagak mandi. Gatel dong, gak kira-kira 7 hari lengket badan. Jamaah. Yang kedua adalah ini dari umat Nabi Muhammad. Dia percaya kebenarannya karena punya harapan. Harapannya ntar hari H jadi kagak hujan. Kan kalau kagak hujan ngawinin yang kondangan jadi banyak. Kan terlalu sepele, kesenangan sesaat. Belum tentu balik modal. Tanya sama orang yang ngawinin. Saya suka diceritain kalau orang ngawinin untungnya punya mantu Ustadz. Itu doang. Untungnya punya mantu. Apalagi sekarang semua serba mahal. Kondangan yang gak seberapa makannya banyak banget lagi. Dibungkus lagi. Wah udah jam 11 sudah. Sampai sini dulu dah ya berarti ya. Jamaah sekalian berbahagia, intinya saya ingin menyampaikan dari kisah itu. Itu keluar dari lisan seorang wanita. Ditaatin karena dia anaknya. Ditaatin karena dia punya kepengenan senang di hari H. Bagaimana engkau yang disebut di dalam Al-Quran, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu lanjutan ayat dari surat Al-An'am. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan cuman sehari kau senang, tapi selamanya tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada kesedihan, karena engkau beriman dengan semua utusan. Dan apalagi Nabiuna Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, panglimanya, pemimpinnya dari semua utusan. Maka bergembiralah karena Allah titipkan cinta kepada manusia mulia yang Allah juga mencintainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.